Halo semua, kenalin aku Levina. Di video kali ini aku bakal membahas modul 2 tentang job order costing. Problem 21, diketahui di awal bulan Desember, Levy Company memiliki 2 jobs in process, job A dan B, dan informasinya di tabel ini. Kemudian pada bulan Desember, job C baru dimulai, dan di akhir Desember job A dan B udah selesai, job C terjual, dan di Desember 1 tidak ada finish good. Kita diminta untuk menghitung overhead rate based on direct labor cost job A dan job B. Nah, jadi kita kerjain satu-satu. Untuk yang overhead rate job A, kita melihat applied overhead-nya dibagi dengan direct labor, karena di sini diminta based on direct labor. Nah, jadi 6.500 kalian bagi dengan 5.500, hasilnya 1,2. Kemudian job B, lihat applied overhead-nya, 6.240 dibagi dengan direct labor-nya 5.200, hasilnya 1,2 juga. Nah, karena hasilnya job A dan B 1,2, rate-nya itu sama, maka diasumsikan overhead rate untuk job C juga akan sama, 1,2. Kemudian, poin kedua, kita diminta untuk membuat job order cost yang menunjukkan job A, B, dan C. Harus ada balance untuk Desember 1, direct material, direct labor, overhead, dan ending balance Desember 31. Nah, karena kalian tinggal bikin tabel kayak gini, dan angkanya yang tinggal kalian sesuaiin dengan soal. Untuk yang direct material dan labor yang ini, itu kalian tinggal masukin langsung dari tabel yang kedua. Nah, karena kalian diminta untuk membuat tabel during Desember, jadi kalian lihat informasi yang di bulan Desember aja. Jangan lupa juga kalian harus totalin direct materialnya, direct labornya kalian tambah semua. Terus untuk yang applied overhead, ini kalian tinggal cari dari rate yang tadi kalian udah kerjain di poin 1,2 kalian kali dengan direct labor 3.800 untuk yang job A. Nanti hasilnya 4560. Sama dengan job B, 1,2 rate-nya kalian kali dengan direct labor-nya 3.300. Terus yang job C juga sama, 1,2 dikali dengan 3.150. Ditotalin juga jadi 12.300. Kemudian untuk beginning balance Desember 1, job A, kalian lihat dari soal ada dikasih tahu Desember 1 balance awalnya yang job A 9.800, sedangkan job B 10.200. Nah, kalian tinggal masukin aja. Sedangkan yang job C, kita masukinnya 0, karena di sini di soal nggak ada dikasih tahu beginning balance untuk job C. Kalian totalin juga. Terus kalian untuk cari ending balance Desember 31 ditotalin dari material tambah direct labor dan applied overhead. Kemudian beginning balance Desember 1 juga diikut ditambah. Nanti hasilnya kalian bakal dapet 26.260. Job C dan job B dan job C juga sama, kalian tambahin dari atas. Untuk yang total juga sama. Nah, nanti kalian bakal dapat hasilnya kayak gini. Kita lanjut ke poin 3. Kita diminta menghitung ending balance untuk work in process dan finish good Desember 31. Nah, karena tadi dikasih tahu ending balance untuk yang work in process kita dikasih tahu 0. Terus ending balance untuk yang finish good. Nah, ini ending balance yang WIP kalian langsung aja masukin 0 di sini. Karena emang nggak ada, jadi kalian tinggal masukin aja langsung. Terus yang ending balance finish good, kalian harus hitung. Karena yang di soal diketahui job A dan B yang udah selesai, work complete. Berarti di sini kalian tinggal masukin job A ditambah dengan job B untuk yang ending balance-nya. Nah, ending balance-nya ini kalian ambil langsung aja dari tabel di poin kedua.
Nah, nanti kalian tambahin bakal dapat 49.370. Terus lanjut ke poin keempat. Poin keempat diminta untuk menghitung COGS di bulan Desember. Nah, COGS-nya ini kalian lihat di soal diketahui kalau yang terjual itu hanya job C. Nah, berarti cost of goods sold-nya untuk yang job C. Nah, kalian tinggal lihat di ending balance Desember 31 yang job C 12.180. Berarti kalian tinggal masukin di sini. COGS-nya 12.180. Untuk poin kelima, membuat jurnal entry penjualan job C at cost plus 20%. Nah, kalian bakal buat jurnalnya kayak gini. Terus angkanya aja yang kalian ganti. Untuk COGS dan finish good sama yang kayak poin keempat, kalian tinggal masukin aja. Terus yang account receivable dan sales revenue ini kalian dapat dari yang 12.180, kalian kali dengan 20% ditambah dengan 12.180. Atau bisa juga kalian langsung kali 1,2 rate yang tadi, kalian kali dengan 12.180. Nah, nanti hasilnya bakal sama, 14.616. Untuk yang poin ke-6, kita diminta untuk membuat statement schedule of cost of good manufacture. Nah, di sini formatnya kayak gini, kalian gak usah ubah, angkanya aja yang kalian masukin. Nah, angka untuk yang direct material, direct labor, dan overhead ini kalian langsung aja masukin dari tabel di poin kedua. Nah, ini itu kita diminta untuk membuat cost of good manufacture secara keseluruhan. Makanya di sini kita masukin yang udah ditotalin. Nah, setelah itu untuk manufacturing cost-nya kalian total tambah 3 ini. Terus kalian tambah dengan beginning work in process. Kalian dapat juga dari tabel yang tadi, poin kedua. Beginning-nya itu ada 20.000 work in process-nya. Terus kalian masukin di sini. Dan kalian bakal dapat total manufacturing cost-nya 61.550. Nah, anyway, P-nya kan tadi nggak ada di soal, jadi kita masukin 0 aja. Maka cost of good manufacture-nya total 61.550. Nah, jumlah ini bakal sama dengan jumlah di ending balance Desember 31 yang poin kedua, yang totalnya. Terus yang poin ke-7 diminta untuk membuat statement of COGS. Nah, untuk beginning finish good-nya ini 0. Terus untuk yang COGM-nya 61.550 ini kalian tinggal ambil dari COGM yang tadi kalian udah kerjain. Nah, terus setelah itu kalian tambah bakal dapet COGS. Kalian kurangin dengan ending finish good. Nah, ending finish good-nya ini 49.370 kalian dapat dari poin ketiga yang tadi kalian udah tambahin job A dan B 49.370. Terus kalian bakal dapat COGS 12.180. Nah, COGS ini harus sama dengan COGS di poin keempat. Kalau misalnya salah, kalau misalnya beda, berarti kalian ada yang salah pada saat membuat statementnya. Kita lanjut ke problem 2.2. Nah, di sini diketahui XYZ Company menggunakan normal job order costing system untuk departemen A dan B-nya. Terus XYZ Company juga menggunakan plan-wide predetermined overhead rate based on direct labor hours untuk meng-assign overhead to jobs. Nah, kita diminta menghitung predetermined overhead rate. Untuk yang poin pertama, kita rumusnya estimated annual overhead dibagi dengan estimated annual activity level. Nah, di sini berarti untuk yang departemen A dan B, kalian tinggal tambahin
di budgeted overhead-nya. Kenapa yang budget bukan yang aktual? Karena di sini rumusnya kita mau cari yang untuk estimated, berarti yang masih diestimasi, bukan yang faktanya. Makanya kita pakainya yang budgeted overhead-nya. Nah, 340 kita tambah dengan 560, terus kita bagi dengan activity level. Nah, karena di sini diminta yang direct labor hours based on-nya, berarti kita pakai yang 25 untuk departemen A, 5.000 untuk yang B. Setelah itu kita bakal bagi dan hasilnya 30. Terus yang poin kedua diminta menghitung predetermined rate. Dengan menggunakan predetermined rate, hitunglah manufacturing cost per unit untuk job 99. Nah, kita harus menghitung dulu total manufacturing cost-nya. Dimana kita tinggal tambahin direct material yang job 99, kita tambahin dengan direct labor-nya. Ini kita tambah 30 dengan 25. Nah, untuk yang applied overhead, kita tinggal cari, karena di soal nggak dikasih tahu langsung overhead rate-nya berapa, kita harus cari dulu dengan kita kalikan rate yang tadi di poin pertama, rate yang ini 30, kita kali dengan 8.000 ditambah dengan 5.000. Direct labor hours untuk job 99. Karena di sini kembali lagi tadi di soal bilang based on DLH. Setelah itu kita dapat 390. Nah, nanti kita bakal dapat total manufacturing cost-nya 525. Nah, setelah itu kita harus cari yang cost per unit. Nah, cost per unitnya kita tinggal cari dari total manufacturing cost, kita bagi dengan 35.000 unit yang diproduksi untuk job 99. Nah, nanti kita bakal dapat 15 per unit. Untuk poin ketiga, kita diminta untuk menghitung kembali harga per unitnya untuk yang job 99 dengan direct labor hours untuk yang departemen A dan machine hours untuk yang departemen B. Nah, jadi bedanya itu ada di sini yang aku tandain ini. Jadi kita tinggal cari dulu predetermined overhead rate-nya. Nah, untuk yang departemen A 340 kita bagi dengan, karena tadi diminta menggunakan direct labor hours, berarti kita bagi dengan 25.000, kita dapat 13,6. Nah, untuk yang departemen B yang budgeted overhead-nya 560, kita bagi dengan machine hours, karena diminta based on machine hours, berarti kita cari machine hours-nya, berarti kalau yang departemen B itu 55. Nah, setelah kita bagi hasilnya 10,2. Terus kita sama kayak yang poin kedua, kita cari dulu total manufacturing cost. Kita tambahin semua. Ini untuk yang applied overhead yang departemen A, kita tinggal pakai rate dari predetermined overhead rate untuk departemen A 13,6, kita kali dengan 8.000 hours. Terus yang departemen B 10,2 rate-nya kita kali dengan direct labor hours-nya itu ada 5.000. Nah, terus total manufacturing cost-nya kita bakal dapat 294.709. Kemudian untuk cost per unit kita tinggal cari 294.709 dibagi dengan unit yang diproduksi 35.000. Nanti hasilnya 8,42. Nah, kita lanjut problem 23. Nah, di sini tuh kita diketahui Virgin Company ada 2 departemen. Ada yang support departemen, ada yang producing departemen. Nah, dengan data di bawah ini, kita diminta untuk meng-assign support departemen cost-nya ke producing departemen. Dengan menggunakan yang pertama direct method, yang kedua itu sequential method. Nah, untuk yang pertama,
kita pakai tabel yang kayak gini untuk direct methodnya. Sequential method juga kita bakal pakai tabel yang sama. Tapi untuk yang direct method ini kita cuman meng-assign support department ke producing, tapi dengan melihat di producing departemennya aja. Jadi karena di sini ada 2 departemen, support departemen ini nggak diperhatiin kalau di direct method. Jadi kalau direct method cuma memperhatikan producing departemennya. Sedangkan kalau yang sequential, dia itu memperhatikan semua departemen yang ada, bukan hanya producing aja. Jadi itu bedanya. Nah, untuk yang poin pertama direct method, kita harus cari alokasi rasionya dulu sebelum membuat tabel. Nah, untuk yang power ada grinding dan assembly. Nah, power di sini itu berarti yang kilowatt hours di sini. Nah, yang grinding itu ada 520 dan assembly 360. Nah, kalau yang grinding berarti kalian tinggal tulis 520, kalian bagi dengan 520 ditambah dengan 360. Nah, di sini ada 200 kan, tapi kita nggak perhatiin karena di sini direct method. Nah, walaupun di kilowatt hours-nya ini ada 200, tapi kita nggak perhatiin karena direct method hanya perhatiin yang producing department. Jadi 520 kita tambahin dengan 360. Terus nanti kalian bagi dengan 520. Nah, hasilnya nanti 0,59. Nah, terus yang untuk assembly 360 kalian bagi dengan 520 ditambah dengan 360. Nah, nanti hasilnya 0,41. Terus tadi yang power, sekarang yang maintenance. Nah, untuk yang maintenance kita cari dulu yang grinding. Yang grindingnya ada 5000 dan assembly-nya juga 5000. Ini kebetulan sama. Jadi pasti hasilnya akan sama juga. Nah, grindingnya berarti 5000 terus bagi dengan 5000 tambah 5000. Hasilnya 0,5. Assembly-nya juga pasti akan sama. Nah, setelah kita dapat alokasi rasio, kita bikin tabel kayak gini. Nah, ini kalian tinggal ikutin formatnya kayak gini, udah gampang banget. Kalian tinggal ubah angkanya aja. Di sini direct overhead cost-nya. Untuk yang power 450, maintenance 330, ini data yang ini tuh ambil langsung dari soal yang pertama ini. Nah, terus untuk yang kedua, karena di sini kita diminta untuk meng-assign seluruh cost support department ke producing department, maka dari itu kita harus buat total cost yang di support department harus 0. Gimana caranya kita harus buat ini 0? Nah, jadi caranya dengan mengurangi, nah ini kita kurangi dengan 450. Sedangkan yang untuk maintenance kita kurangi dengan min 330. Nah, kita nanti total untuk support departemennya udah jadi 0. Nah, terus untuk yang production department, untuk yang power grinding, nah di sini kita dapat dari 450.000 yang ini direct overhead cost-nya kita kali dengan rate yang tadi kita udah cari 0,59 yang ini, yang grinding, yang power. Nah, setelah itu kita kali bakal dapat 265.909. Nah, untuk yang assembly juga sama, yang powernya 450, kalian kali dengan 0,41 dari alokasi rasio yang power ini. Terus yang maintenance, kalian lihat hasilnya 165, kalian kali 330 kali dengan alokasi rasionya 0,5. Untuk yang assembly juga sama, 330 kalian kali dengan 0,5, hasilnya 165. Nah, untuk totalnya kalian tinggal tambah direct overhead cost, kalian tambah dengan power, dan kalian tambah dengan maintenance. Assembly juga sama, kalian tinggal tambah dari atas. Nah, untuk yang sequential method,
kalian buat juga alokasi rasionya kayak gini. Kalian buat untuk yang power ada maintenance, ada grinding, ada assembly. Nah, kenapa ada 3? Karena seperti yang tadi aku udah bilang, untuk yang sequential dia itu melihat semua. Nah, jadi yang power kilowatt hours ini ada maintenance, ada grinding, ada assembly. Nah, jadi yang 3-3 dimasukin. Kalau yang direct tadi cuma 2, karena dia cuma melihat producing department. Oke, jadi aku lanjut untuk yang maintenance, berarti 200 dibagi dengan total kilowatt hours yang ada. Bagi dengan 200 tambah 520 tambah 360, hasilnya 0,2. Terus nanti grindingnya, kalian 520 bagi dengan jumlah total 3 ini. Assembly juga sama, 360 dibagi dengan total ketiga ini. Nah, nanti hasilnya kalian bakal dapat ini, assembly 0,3, grinding 0,5. Nah, untuk yang maintenance, karena sama, ada 2 juga, dan hasilnya juga, dan angkanya juga sama, grinding assembly, maka di sini juga pasti sama dengan alokasi rasio yang direct method. Nah, kita tinggal buat tabelnya. Tabelnya sama dengan yang tadi, cuma yang bedanya adalah di hasil angkanya. Nah, untuk yang power maintenance tadi kan gak ada isinya kan. Nah, ini tuh ada karena sequential method. Ini aku udah ulang-ulangin dari awal. Nah, jadi hasilnya didapat dari 450.000 yang direct overhead ini, kalian kali dengan 0,2. 0,2 dari alokasi rasionya yang power maintenance 0,2. 0,2. Nah, nanti kalian bakal dapat hasilnya 83,333. Nah, nanti support departemennya ini juga akan sama, harus dibuat 0. Jadi, pertama-tama setelah kalian bikin alokasi rasio, yang harus kalian bikin itu ada tabel ini, dan kalian hitung dulu yang di sini, power maintenance. Setelah kalian hitung, kalian juga harus kurangi agar dapat totalnya itu untuk yang support department 0. Nah, jadi setelah kalian tambah ini, direct overhead cost kalian tambah dengan power. Nah, hasilnya 413,333. Nah, nanti di maintenance di bawah sini kalian harus minus dengan 413,333 dapat 0. Ini juga kalian minus powernya. Terus yang untuk producing department, power grinding 450 kalian kali dengan alokasi rasio 0,5 yang power grinding. Nah, terus untuk yang assembly 450 kalian kali dengan 0,3. Nah, setelah itu untuk yang maintenance grinding kalian kali dengan alokasi rasio yang ini 0,5. Nah, nanti 413,333 kalian kali 0,5. Yang ini juga kalian kali dengan 0,5. Hasilnya pasti akan sama karena rasionya sama. Nah, setelah itu kalian totalin juga sama yang kayak tadi, kalian totalin semua dari atas. Untuk grinding dan assembly sama, kalian totalin bakal dapet hasilnya total kayak gini. Nah, pembahasan modul 2 udah selesai. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke asdos masing-masing. Thank you.